Social Welfare Corporation Sasayuri mengenai penerimaan pekerja asing berketerampilan khusus dan peserta magang teknis. Social Welfare Corporation Sasayuri memberikan panduan tentang teknik merawat lansia. Tetapi, mungkin Anda khawatir dan bingung dengan perbedaan adat istiadat di Jepang yang berbeda dengan Indonesia. Tapi jangan khawatir. Staf senior kami akan mengajari Anda dengan cara yang mudah dipahami. Kami memilih pekerjaan ini karena bernilai dan bermanfaat. Bergabunglah bersama kami. Kami akan memberi Anda dukungan penuh. Jadwal untuk lulus ujian nasional care worker. Mekanisme penerimaan peserta magang teknis. Pelatihan bahasa Jepang. Halo semuanya, kami adalah instruktur bahasa Jepang Anda. Sambil beradaptasi dengan lingkungan dan pekerjaan yang baru di Jepang, mari belajar bersama dengan tujuan lulus ujian nasional care worker. Kami akan membuka kelas bahasa Jepang untuk meningkatkan kemampuan bahasa Jepang Anda. Setelah tiba di Jepang, akan diadakan level check, dikelompokkan dan ditempatkan di kelas sesuai dengan level masing-masing. Mari belajar dengan giat agar dapat lulus JLPT N3. Setelah lulus JLPT N3, lalu meningkatkan ke JLPT N2 dan N1. Kami merasa gembira dan bersemangat untuk kehidupan yang menyenangkan di Jepang. Kemudian akan diadakan kelas di mana Anda bisa belajar bahasa Jepang agar lulus ujian nasional care worker. Para senior Anda mengikuti kelas belajar bahasa Jepang, belajar dan saling memberi semangat. Ada banyak orang yang lulus JLPT N1 dan ujian nasional care worker. Beberapa dari Anda pasti khawatir tentang belajar bahasa Jepang. Kami akan memberi dukungan secara maksimal. Dan tempat kalian bekerja juga akan memberikan dukungan penuh. Jadi, tidak usah khawatir. Supaya Anda dapat merasa beruntung datang ke Jepang, mari tinggal di Jepang dengan perasaan bahagia karena dapat mencapai tujuan. Besar harapan saya untuk dapat bertemu dengan Anda. Kurikulum bahasa Jepang. Pembagian kelas berdasarkan kemampuan bahasa Jepang. Pelatihan praktisi. Dalam pelatihan praktek, pekerja asing berketerampilan khusus dan peserta magang teknis, peserta program EPA dan orang Jepang tidak dapat mengikuti ujian nasional care worker tanpa mengikuti kelas belajar, kecuali bagi mereka yang lulus sekolah kejuruan keperawatan atau Senmon Gakko. Pelatihan praktisi dan pengalaman kerja minimal 3 tahun adalah syarat untuk mengikuti ujian nasional care worker. Menurut survei manajemen layanan kesehatan NPO dengan Social Welfare Corporation Sasayuri bekerja sama untuk melaksanakan pelatihan praktisi. Dari 49 peserta, 41 orang lulus ujian nasional care worker bulan Januari tahun ini dengan tingkat kelulusan 83,7%. Sekedar informasi, rata-rata nasional adalah 71%. Kelas belajar mendapat pujian dari para peserta karena kelas ini menerapkan metode belajar yang mudah dipahami. Materi pelatihan adalah kursus korespondensi selama 6 bulan yang terdiri dari penyampaian laporan dan screening selama 3 hari. Anda dapat mengikuti kursus sambil belajar untuk ujian. Jadi, silahkan ikut pelatihan praktisi yang kami selenggarakan. Guru yang berpengalaman akan mengajar Anda dengan cara yang mudah dipahami, yang akan berguna untuk bekerja di bidang perawatan dan menghadapi ujian. Kami sangat menantikan Anda bergabung dengan kami.
Pelatihan praktisi care worker. Pelatihan ujian care worker. Perkenalkan, nama saya adalah Sasayama, penanggung jawab kelas belajar ujian nasional care worker 2. Saya akan membahas tentang 3 cara agar dapat lulus ujian nasional care worker. Harap belajar bahasa Jepang dengan giat selama 2 tahun hingga lulus JLPT N2. Silahkan pelajari teks asli yang saya buat. ETC 1 dan ETC 2 dengan total sekitar 400 halaman, 3-4 kali berulang-ulang. Kemudian, selesaikan 20 pertanyaan yang diajukan setiap minggu. Pahami intinya dan berusahalah untuk mengingat contoh-contoh soal. Sebagian besar soal yang keluar dari ujian biasanya tidak akan jauh berbeda dengan apa yang dipelajari di kelas ujian nasional care worker. Jadi, saya akan mengajar dengan berfokus pada soal-soal ini dengan cara yang mudah dipahami. Pada akhirnya, alasan mengapa orang asing perlu lulus ujian nasional care worker dan menjadi care worker bersertifikat, yaitu untuk mendapatkan izin tinggal permanen di Jepang. Hal ini memungkinkan Anda untuk tinggal dan bekerja di Jepang seumur hidup ditemani oleh keluarga Anda. Anda datang ke Jepang sebagai pekerja asing berketerampilan khusus, peserta magang teknis, dan bekerja keras selama 3 tahun atau 5 tahun dan membawa uang ke negara asal. Tapi ini bukanlah tujuan yang utama. Mendapatkan izin tinggal permanen adalah hal yang utama. Dalam pengalaman saya, kesempatan besar dalam hidup hanya datang 2-3 kali. Salah satu kesempatan besar itu adalah untuk menjadi care worker bersertifikat. Anda dapat mengambil kesempatan ini jika Anda mempunyai keinginan yang kuat. Saya dapat mengatakan dengan yakin bahwa keinginan Anda yang kuat akan membuka masa depan Anda menjadi cerah. Marilah belajar dengan semangat bersama saya. Kurikulum Ujian Nasional Care Worker. Pelatihan kerja. Ini adalah salah satu gedung tempat kerja, yaitu Sun Life Tsuchiyama. Ruang makan dan ruang tamu. Koridor. Toilet di ruang tidur. Wastafel. Ruang tidur. Ruang makan staf. Ruang pelatihan staf. Menukar spray. Memindahkan dari tempat tidur ke kursi roda.
Sistem pemantauan status. Semuanya diatur dengan iPad mini. Dapat mengetahui keadaan detak jantung, laju pernapasan, keadaan tidur, dan kondisi bangun tidur pasien. Catatan perawatan, memanggil perawat melalui nurse call. Dapat segera mengecek keadaan pasien melalui komputer yang ada di nurse call. Kamera interlock. Persiapan makan. Membuat onigiri. Membuat sup miso. Membantu pasien makan. Membantu melipat oshibori. Tempat tinggal untuk staf. Area bersama. Kamar untuk 1 orang. Toilet. Kamar mandi untuk berendam. Kata sambutan dari pimpinan Social Welfare Kooperatif Sasayuri. Nama saya adalah Sasayama Susaku, pimpinan dari Social Welfare Corporation Sasayuri dan penanggung jawab kelas belajar Ujian Nasional Care Worker 2. Selama 5 tahun ini, saya memikirkan bagaimana orang asing dapat lulus Ujian Nasional Care Worker. Pertama-tama adalah belajar bahasa Jepang dengan giat. Yang sudah lulus JLPT N4 dan N3, harap belajar dengan giat untuk lulus JLPT N2. Social Welfare Corporation Sasayuri memiliki guru-guru bahasa Jepang yang profesional. Kelas akan dibagi sesuai dengan kemampuan bahasa Jepang masing-masing. Kedua, harap pelajari teks asli yang saya buat untuk kelas belajar 1 selama 1 tahun. Kemudian dilanjutkan ke kelas belajar 2. Teks asli ini berisi banyak gambar dan sehingga dapat dipahami dengan mudah oleh orang asing dan ada penjelasan kata-kata bahasa Jepang dan bahasa Indonesia. Tahun ini, 13 orang dari 14 orang staf yang belajar di kelas saya lulus Ujian Nasional Care Worker. Rincian, dari 11 orang Vietnam, 10 orang lulus, orang Indonesia 1 orang, dan orang Jepang 2 orang, semuanya lulus. Sambil bekerja, mereka belajar dengan menggunakan teks asli saya selama 2-3 jam setiap hari. Tidak perlu membeli buku teks dan buku soal yang dijual di luar. Jika Anda belajar dari teks asli saya, Anda bisa mendapatkan lebih dari 110 jawaban dari 125 pertanyaan yang keluar dari Ujian Nasional Care Worker. Anda harus mendapat nilai paling tidak 75 untuk bisa lulus. Yang paling penting, belajar tiap hari secara rutin. Yang ketiga adalah bagaimana caranya meningkatkan skor. Ini berarti memahami inti dan mengingat contoh-contoh soal. Sebagian besar soal yang akan keluar di ujian biasanya tidak akan jauh berbeda dengan apa yang dipelajari di kelas saya. Jadi, saya akan berfokus untuk mengajar Anda soal-soal yang akan keluar di ujian dengan cara yang mudah dipahami sehingga Anda dapat lulus Ujian Nasional Care Worker. Keempat, bacalah teks asli, uraikan dan pelajari dengan cara yang mudah diingat. Lakukanlah ini berulang-ulang.
Dan dalam kelas belajar 2 bulan sebelum ujian, Anda akan belajar dengan menyelesaikan 125 soal yang akan keluar dalam ujian yang sebenarnya. Kelima, tentang gaji dan belajar. Tidak ada lembur dan shift malam selama 1 tahun. Seminggu libur 2 kali, tiap bulan dapat mengirim uang ke Indonesia sebanyak 100.000 yen. 1. Setiap hari belajar bahasa Jepang dengan giat selama 2 tahun. 2. Pelajari teks asli yang saya buat untuk kelas belajar 1 selama 1 tahun. 3. Sambil bekerja, belajar dengan menggunakan teks asli saya selama 2-3 jam setiap hari. 4. Dan dalam kelas belajar 2, Anda akan belajar dengan menyelesaikan soal yang akan keluar dalam ujian yang sebenarnya. 5. Tidak ada kerja lembur dan shift malam selama 1 tahun. Seminggu libur 2 kali dan tiap bulan Anda dapat mengirim uang ke Indonesia sebanyak 100.000 yen. Disediakan fasilitas kamar tidur sendiri sehingga mudah berkonsentrasi untuk belajar. Kalau Anda dapat menaati urutan 1-5 yang telah saya bahas, Anda akan lulus ujian National Care Worker. Biasanya, untuk dapat lulus ujian ini dibutuhkan waktu 4 tahun. Kalau Anda giat, Anda bisa lulus ujian ini dengan 3 tahun. Pada akhirnya, mengapa orang asing perlu lulus ujian National Care Worker? Sebab jika Anda lulus ujian ini dan menjadi care worker bersertifikat, Anda akan mendapat izin tinggal permanen di Jepang. Izin ini memungkinkan Anda untuk tinggal dan bekerja di Jepang seumur hidup ditemani oleh keluarga Anda. Anda datang ke Jepang sebagai pekerja asing berketerampilan khusus, peserta magang teknis, dan bekerja keras selama 3 tahun atau 5 tahun dan membawa uang ke negara asal. Tapi ini bukanlah hal yang utama. Mendapatkan izin tinggal permanen di Jepang adalah hal yang utama. Dalam pengalaman saya, di dalam hidup, kesempatan besar hanya datang 2-3 kali. Salah satu kesempatan besar itu adalah lulus ujian National Care Worker dan menjadi care worker bersertifikat. Anda dapat meraih kesempatan ini jika Anda mempunyai keinginan yang kuat. Marilah belajar dengan semangat bersama saya.